Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Asoy Project. Kali ini saya kedatangan circular saw cordless DCA dengan seri ADMY 165 tipe BM. Ini brushless motor. Tipe BM ini mendapatkan satu charger 2 ampere, baterai lithium ion 20 volt, ada dua. Untuk spesifikasinya, ini tadi baterainya 20 volt ya, 4 ampere hour, dapat 2. Kemudian no load speednya 5000 rpm per menit. Ini cukup bagus ya, karena untuk circular saw cordless yang entry level biasanya kisaran 3000 rpm. Untuk maksimum cutting capacity-nya di 0 degree 59 mm, 45 degree 43 mm, 50 degree 39 mm. Untuk net weight-nya 3,8 kilo. Jadi seperti ini kemasan dalamnya ya. Di sisi sebelah sini ada pelindung foam. Ini untuk pelindung baterainya. Sebelah sini juga ada foam dan bagian bawah. Hanya sayangnya di sisi sebelah sini dan sebelah atas tidak ada foamnya ya. Ini buku manual dan kartu garansinya. Ini dapat 2 ya. Harusnya satunya ini dikirim ke pihak DCA-nya. Ini authorized service center. Bisa di pause untuk dibaca-baca. Kemudian untuk manualnya ini ada yang dalam bahasa Inggris ya. Ini yang untuk charger. Kemudian ini yang operation instruction yang dalam bahasa Inggris. Dan ini petunjuk manual yang bahasa Indonesia. Jadi sebagai informasi, untuk circular saw brushless ini saya beli di toko offline, toko fisik, jadi saya bisa cek sepuasnya. Dan ini kita mendapatkan TCT saw blade ukuran 6,5 in kali 24T. Ini ketebalannya di sini ada tertulis ya, 1,5 mm, dan lubang arbornya ini 20 mm. Kalau tidak salah untuk seri ini juga sudah mendukung untuk arbor 16 mm ya, tinggal dibalik nanti akan saya cek. Jadi kita bisa memakai saw blade dari Diablo ya. Atau kalau untuk membeli yang ekstra sebagai pengganti saw blade bawaan ini, kita bisa beli merek Makita. Kalau tidak salah ada yang ukuran 6,5 in, itu harganya kisaran 150 ribuan. Kemudian kita mendapatkan parallel guide untuk motong lurus dan sejajar. Ini polosan ya, tidak ada angka ukurannya. Ini cukup tebal. Ketebalannya berkisar 2,7 mili ya. Kemudian untuk baterai chargernya bisa dilihat untuk kualitasnya rapi ya dan bagus untuk DCA ini. Dan untuk kabelnya juga bagus. Tipenya FFCL2001 dengan inputnya 220-240 volt, 50 watt, outputnya 2 ampere. Kemudian untuk baterainya ini dapat 2 ya. Seperti biasa untuk merek DCA ini konsisten ya dalam build quality-nya, rapi. Untuk tulisan 20 volt dan kapasitas baterainya ini masih tempelan ya. Kalau merek Inco sudah emboss. Modelnya FFBL2040, 20 volt, 4 ampere hour, 80 watt hour. Untuk slotnya ada 4. Nah, ini unitnya. Secara overall kita lihat build quality dari circular saw DCA ini. Ini tampak samping yang ada blade-nya, bisa dilihat pengerjaan atau build quality-nya sangat bagus. Finishingnya rapi. Ini tampak belakangnya. Sambungannya halus ya.
Ini tampak samping. Untuk mereknya ini emboss. Brushlessnya juga emboss. Dan ini tampak depannya. Dan ini untuk base plate-nya, kemudian cover bagian atas, cover blade bagian bawah ini kemungkinan dari aluminium alloy ya. Dan ini cukup nyaman untuk digenggam, ergonomis. Ini dilapisi dengan rubber soft grip. Yang ini plastik dan ini bisa dibuka. Mungkin teman-teman tahu ini fungsinya untuk apa ya? Mungkin untuk tempat menggantung atau apa. Ini ada lubang di sini. Untuk mata blade-nya tadi, asnya arbornya 20 mm. Jadi seperti ini, dan ini bisa dibalik. Jadi untuk asnya ini dia 16 mm. Ya bisa dilihat ya, 16 mm. Jadi bisa pakai blade dari Diablo. Kita lihat untuk base plate-nya ini bertekstur. Jadi menambah kesan kokoh ya. Ini juga cukup tebal untuk base plate-nya. Kemudian di bagian depan ini ada plat marking ukuran ya. Ini 0 degree, 45 degree, dan ini terlihat jelas. Sekarang kita akan coba cek untuk kerataannya. Kemarin saya sudah cek sih. Untuk kerataannya itu dia tidak begitu rata ya teman-teman. Dari dua circular saw yang saya cek. Agak sedikit cekung ke dalam ya. Ini terlihat yang sebelah sini ya. Ini juga ya, agak sedikit cekung ke dalam. Ya ini bisa terlihat ya, kalau menyilang ini kelihatan yang sebelah sini ini agak cekung ya ke dalam. Jadi memang agak cekung ke dalam. Tapi ini posisi jarak dekat, saya rasa ini sudah cukup lumayan ya. Karena pengerjaan ini juga logam cor-coran yang tidak di finishing surface grinding kemungkinan. Jadi sedikit mengalami pengerutan ya. Jadi biasanya sebagai bagian dalam ini dia agak sedikit cekung. Untuk panjang base plate-nya 29 cm lebih sedikit. Dan lebarnya 13 cm. Ini cukup smooth. Tidak oblak. Walaupun belum dikunci ya, tidak oblak. Pada bagian plat naik turun ini ada marking ukuran, jadi memudahkan kita untuk mengeset kedalaman potong. Kemudian untuk derajatnya di sebelah sini ini juga sama ya, walaupun belum dikunci tidak oblak. Marking degree-nya juga sama ini di plat. Ini terlihat jelas ya. Dan ini sampai 50 degree. Nanti kita akan cek. Di bagian bawah ini ada micro adjuster ya, baut Allen key yang kecil. Jadi dia sebagai stopper di sini untuk setelan 90 degree posisi blade terhadap base plate-nya. Tapi untuk 45 degree atau 50 degree-nya tidak ada stoppernya. Dan ini untuk mengunci template guide atau parallel guide. Untuk naik turunnya ini masih pin bushing, tapi cukup
kokoh ya, tidak oblak. Kalau punya teman-teman yang oblak mungkin tinggal ditekan saja platnya ini, dan ini platnya juga cukup tebal, jadi kalau ditekan tidak mudah berubah bentuk lagi. Dan untuk spindle locknya ini dilapisi dengan plastik ya, jadi nyaman untuk ditekan dibanding yang masih plat besi. Dan semua untuk knob penguncinya ini dilapisi dengan plastik, jadi lebih nyaman. Dan pengunci naik turunnya juga di sisi sebelah sini. Ini nyaman untuk dijangkau. Kalau circular saw DCA yang corded yang masih pakai kabel tuh sebelah sini ya. Ini susah dijangkau dan merepotkan. Ini ada safety buttonnya ya. Kalau tidak ditekan, ini tidak mau dia. Jadi harus ditekan sebelah sini. Kemudian kita tekan switchnya atau sebelah sini. Jadi bisa dipilih sebelah sini atau sebelah sini ya. Untuk cover blade bagian bawah ini cukup smooth gerakannya, tidak begitu keras untuk pernya. Dan ini juga tidak terlalu longgar ya, karena kalau terlalu longgar pada saat blade-nya berputar ini bisa menggesek sisi-sisi samping dari cover blade-nya. Nanti kita akan cek. Sayangnya untuk saluran debu gergajinya ini tidak ada konektor ke vakum ya, hanya seperti ini saja. Saya ditambahkan konektor yang dari plastik ya, seperti Stanley Fatmax atau merek Bull yang lebih murah. Itu DCA ini akan terlihat lebih cakep dan lebih gahar penampakan sampingnya. Kemudian ini ada fitur LED LED. Ini akan saya coba pasang dulu untuk baterainya. Dan ini indikator baterainya di belakang ya, jadi lebih memudahkan kita untuk melihat. Bisa dilihat untuk lampu LED-nya ada fitur delay-nya. Kemudian untuk suara dari circular saw ini cukup halus ya. Dan soft start-nya juga tidak terlalu lama. Dan ada fitur auto brake-nya. Pasang blade bawaannya. Ini arahnya ya, nggak begitu terlihat. Ini untuk cover blade-nya ketinggalan di toko yang saya tempat beli. Baut penguncinya ini bagus ya, bisa pakai kunci L dan juga bisa pakai kunci 10 pas ring. Kunci L bawaannya. Tekan spindle lock-nya. Sekarang saya akan ukur kepresisian jarak dari blade di posisi di sini dan di sini terhadap base plate sisi sebelah sini. ...89 mm. 89,5 mm. Cukup presisi ya teman-teman. Presisi di 90 degree yang bawaan pabrik. Untuk 45 degree. Ini posisinya. Kalau mau nyetel ini diangkat sedikit ya. Kalau posisi dari saw blade-nya ini full ke bawah. Oke, presisi. Kemudian sekarang yang 50 degree ya. Ini saya mentokin aja. Kalau di sini dilihat nih agak lebih sedikit ya tandanya. Ini saya penggaris yang digital, ini sudah saya set 40 degree. Tapi dia tidak bisa masuk lebih dalam ya. Jadi ini saya kira-kira aja. Nah, ini bisa dilihat
50 degree-nya dapat. Jadi 50 degree itu sudut yang di sebelah sini ya. Ini 50, jadi sisanya ini 40. Kita ukur yang sebelah sini 40. Yang dipakai 50 degree itu yang sebelah sini. Sekarang saya akan cek RPM no load speed-nya. Ini baterainya sudah terisi penuh. Di 4828 rpm, hampir mendekati 5000 rpm ya teman-teman. Mantap ya, putarannya lurus, tidak geol-geol. Oke teman-teman, itu tadi video atau review unboxing dari Circulaso Cordless DCA yang 6,5 in. Untuk review pemakaian mungkin akan saya buatkan di konten terpisah ya, karena videonya juga sudah cukup panjang. Sebagai informasi, DCK atau saudara kandung dari DCA ini sudah mengeluarkan yang Circulaso Cordless 7/4 in. Untuk bentuknya identik, hanya beda besarnya saja. Dan yang perlu saya highlight dari Circulaso Cordless DCA ini, pertama build quality-nya, finishingnya itu sangat bagus, rapi. Untuk kesan kokohnya juga sudah dapat ya, baik untuk overblade-nya maupun baseplate-nya. Walaupun kita tidak kunci di kemiringan maupun di naik turunnya, itu tidak oblak. Untuk baterainya juga sudah menggunakan 2x4Ah. Kemudian fitur-fiturnya juga sudah cukup oke. Ada soft start-nya, auto brake-nya sangat mantap. Kemudian ada lampu LED yang ada fitur delay-nya. Untuk base plate-nya ini yang saya tadi komentari yang kurang flatness ya, kurang rata. Saya pernah membandingkan dengan Circulaso Cordless merek rigid yang harganya mungkin 2-3 kali lipat dari merek DCA ini. Itu sedikit lebih baik merek DCA ini untuk tingkat kerataannya dari base plate-nya. Walaupun material dari merek rigid tersebut itu memang lebih baik ya daripada merek DCA. Oke teman-teman, sekian review dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen. Dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.